Jadi, aku ke Las Vegas sendirian. Kota impian banyak orang, penuh lampu, kasino, dan vibe mewah tentu saja. Tapi satu hal yang gak aku harapkan, aku kehabisan uang. Oh my god, jelas panik lah. Terus gimana dong? Ayo, ikuti ceritaku sampai selesai ya. Let's go! Yes, ini beneran guys, ini bukan clickbait. Aku akan cerita semua, dari awal yang fun banget sampai momen panik pas aku kehabisan uang. Aku terbang dari San Francisco ke Las Vegas tepat di tahun baru 2024 tanggal 1 pagi. Sebetulnya aku tuh sudah sadar kalau aku bakal kehabisan stok uang ketika aku masih di San Francisco sebelum menuju Las Vegas. Jadi ceritanya guys, limit kartu kreditku tuh nyaris habis, tapi aku sudah injek sebenarnya dengan transfer, cuma belum masuk-masuk juga. Dan terakhir aku baru tahu kalau butuh waktu 2-3 hari gitu buat transferan kita masuk ke kartu kredit kita. Nah, sementara di Amerika ini mayoritas semua by cashless. Aku tuh ada kartu debit, tapi dua-duanya nggak bisa aku pakai. Aku coba aktivasi transaksi internasional secara mobile, tetap nggak bisa. Aku sudah tanya CS bank tersebut dan sudah dipandu, tapi nggak ngerti. Tetap nggak bisa dipakai. Jadi andalanku adalah uang cash dan 2 kartu kredit yang hampir kena ambang batas limit. Sempat bingung dan gak tahu lagi harus gimana, tapi aku menetapkan diri, sudahlah ya, aku akan tetap jalan dan terbang ke Las Vegas. Sepanjang jalan aku tuh muter otak, gimana sih ini caranya, aku tuh ada uang cash. Tapi gak semua tenan terima transaksi dengan uang cash. Sementara ada uang juga nih di kartu debitku, tapi gak bisa dipakai. Mau nangis, tapi ya sudah lah ya. Jadi ibarat kata tuh udah ada uangnya tapi nggak bisa dipakai. Mungkin ini cara Tuhan supaya aku berhemat kali ya. Setelah dari Las Vegas ini guys, aku berencana terbang ke Los Angeles. Nah, di LA ini baru aku ada teman orang Indonesia dan juga beberapa teman dari negara lain. Menurutku mungkin akan lebih mudah ya, aku akan bisa minta bantuan teman-teman di sana. Tapi untuk menuju ke LA, itu uang di kartu kreditku sangat ngepas-pas-pas. Ya aku agak mikir dong ya. Aku tuh nelpon beberapa temanku gitu kan. Nah temanku tuh di Amerika ada beberapa, tapi bukan di negara yang aku singgahi guys. Dan state satu sama state yang lain itu kan gak deket gitu ya. Gak kayak di Indonesia, di Jawa Tengah misalnya aku ke Semarang, ke Ungaran gitu. Ini lumayan gitu kan. Terus temenku kasih saran, coba aku buka account bank meskipun kecil kemungkinannya karena aku turis. Jadi aku nggak punya alamat tempat tinggal yang pasti kan. Karena aku kan tinggal di hotel. Tapi aku juga penasaran sih, pengen coba ke bank. Dan aku cek di map, ternyata banknya nggak jauh dari hotelku. Jadi aku bisa jalan kaki besoknya. Jadi dari airport aku langsung order Uber gitu ya, karena aku lihat mapnya nggak jauh, sekitar 20 menit udah sampai hotel. Nah hotelku ini jadi satu sama kasino guys. Di sini tuh relatif semua tempat itu kayak ada kasinonya gitu loh. Jadi menghindari kasino tuh kayaknya impossible deh. Aku nggak tahu sih kalau mungkin kalian nemuin ada tempat lain yang nggak ada kasinonya, drop di komen ya. Dan sopirnya tenang banget, terus juga di sini tanda-tanda atau sign menuju ke tempat Uber itu gampang sekali guys. Jadi enaknya kalau di luar negeri itu sangat gampang ditemukan penunjuk jalan. Jadi nggak usah khawatir kita bakal tersesat. Oke guys. Ini
Ini suasana sepanjang perjalanan menuju ke hotel. Panas tapi dingin juga, anginnya lumayan. Jadi ya udah kita nikmati saja ya suasana Las Vegas di siang hari. So, plan hari ini ngapain saja ya? Oke deh, karena masih dalam masa prihatin, jadi aku nggak mau yang heboh-heboh dulu. Aku mau santai saja jalan-jalan keliling deket hotel, ngopi, sama nikmatin vibe-nya Vegas. Nah guys, baru beberapa langkah dari hotel saja sudah ramai banget. Panasnya khas Nevada tapi anginnya enak. Banyak banget spot foto keren di sini dan tiap sudut itu tuh kayak di film. Las Vegas emang jago banget ya bikin suasana. Di sepanjang Fremont District ini ramai banget orang lalu lalang. Ada yang cosplay, ada yang lagi foto pre-wed, ada yang ngamen, ada yang pacaran, ada juga yang cuma bengong kayak aku. Dari sore, petang, sampai malam kayak gini saja menikmati vibe. Terus mampir ke toko-toko di dalam Fremont Experience. Aku mampir ke toko souvenir dan beli camilan. Gila sih. Vegas tuh justru kayak baru mulai hidup pas matahari terbenam. Lampu di mana-mana, suara musik jedung-jedung, semuanya tuh kayak hidup. Jadi buat kalian yang suka banget sama gemerlap-gemerlap gitu ya, cocok banget kalau kesini. So, menurutku malam ini sukses, nggak banyak tempat yang aku datengin, tapi justru ini yang bikin tenang. Vegas, we just getting started. Meskipun kota ini nggak tidur, tapi aku harus ya. Besok masih ada agenda mencari solusi soal keuanganku. Good night for now. Akhirnya, pagi itu aku bela-belain jalan kaki ke Bank of America. Kata Mas Taylor, CS-nya lagi ada tamu, tapi aku tanya dia tentang kasusku. Nah, dia bilang karena aku turis, ya nggak bisa, karena nggak ada alamat tempat tinggal yang permanen. Terus dia menyarankan mungkin aku bisa coba ke bank lain, tapi menurut dia sepertinya sama juga nggak bisa. Ya sudahlah ya, aku terima. Terus aku nyantai gitu duduk-duduk di taman depan bank, padahal pikiranku tuh nggak ngerti lagi harus gimana. Aku tuh sama sekali nggak nangis loh guys, aku nggak ngerti karena aku tuh yakin aja pasti ada pertolongan gitu. Nah pas aku duduk-duduk di taman itu, tiba-tiba temenku di LA telepon, apakah aku sudah di Las Vegas dan kapan ke LA. Nah entah karena mungkin aku sudah hopeless kali ya, aku jujur saja bilang mungkin aku nggak bisa ke LA karena uangku minim. Aku cerita aja jujur, aku tuh ada uang cash tapi nggak bisa aku pakai bayar ini itu. Kalau maksain naik pesawat untuk naik Uber dari hotel ke airport, kemudian di LA-nya sendiri pasti butuh cashless banyak.
Jadi ya aku tetap agak mikir lah ya. Nah, aku bilang, rencana aku akan coba cari mobil, sewa mobil dari Las Vegas ke LA yang bisa aku bayar pakai aplikasi, yang aku bisa bayar pakai kartu debitku melalui online. Atau skenario kedua, aku nggak jadi ke LA, aku balik Indonesia dari Las Vegas. Temenku langsung bilang, oh no, tinggal selangkah lagi, kamu harus ke LA. Dia bilang, sudah kamu ada 4 hari di Las Vegas, sekarang enjoy saja perjalananmu, nanti pasti ada jalan. Ya sudah lah ya, akhirnya aku berpikir aku nikmatin aja lah sekarang, tapi aku nanti akan tetap terus cari jalan keluar gitu kan. Jadi aku santai tapi juga mikir gitu. Ya sudah, akhirnya aku jalan-jalan dan jajan yang bisa pakai uang cash di sekitaran hotel. Aku sebenarnya pengen ikut tour ya, tapi harus bayar pakai cashless juga. Alamak, sudahlah. Akhirnya aku muter-muter saja di Fremont Street. Ada banyak juga sih yang bisa dilihat. Ini kota nggak bakal tidur kayaknya. Dari pagi, siang, malam, sampai pagi lagi juga gemerlap. Persis kayak di film-film. Pas aku landing saja lihat airportnya takjub guys. Ada airport yang khusus buat helikopter. Heli parkir banyak banget. Katanya sih ini orang-orang kaya pada main kasino. Wow, aku tuh senyum-senyum sendiri kayak ngerasa gak percaya gitu ya. Di depanku pemandangan yang biasanya hanya aku lihat di film-film Amerika. Jadi setelah dari bank aku jalan-jalan lagi di seputaran Fremont Experience. Nah di dalamnya banyak banget toko-toko souvenir, baju, kafe, restoran, banyak atraksi atau hiburan dan semuanya gratis. Kecuali kalau kalian makan minum tentu bayar ya. Dan meskipun gratis, tapi mereka itu all out loh. Sound systemnya nggak kaleng-kaleng, artisnya juga niat banget pakai kostumnya. Dan namanya saja Las Vegas, jadi di mana-mana pasti ada kasino. Di 7-Eleven aja tetep dong ada kasino. Aku cuma jadi penonton saja karena nggak minat dan nggak bisa juga main kasino. Dono, Indro, kasino. Sudahlah ya. Siangnya aku mau lunch di resto Thailand, dan resto ini bukanya cuma pas jam-jam tertentu. Kayak pas makan siang sekitar 3 jam, habis itu tutup lagi. Terus ntar buka lagi pas jam makan malam. Maklum tenaga pekerja mahal kali ya. Jadi pas aku sampai itu sudah penuh di dalam, dan alhamdulillah aku dapat tempat duduk. Aku lebih dulu tanya dong, apakah kamu menerima pembayaran melalui cash? Dia bilang, sure. Wah, lega banget. Di luaran tuh banyak yang waiting list antri nunggu tempat duduk kosong. Meskipun aku sendiri, tapi aku diservis sama saja dengan mereka yang datang rombongan. Nice ya. Sesampai di hotel, temanku dari LA nelfon, dia akan jemput aku naik mobil, tapi maleman habis dia meeting. Cuma aku harus merelakan waktu 1 malam lewat di Las Vegas. Oh my god, tentu saja aku ikhlas lah, daripada di sini mau gerak nggak bisa kan. Ya Allah, akhirnya pertolongan itu datang. Aku check out lebih cepat, kukira nggak akan di-refund sama hotel. Ternyata Mbak CS bilang nanti akan di-refund, yang 1 malam aku nggak nginap. Oh, thank God. Ya sudah, akhirnya prahara itu selesai. Aku berangkat ke Los Angeles besok paginya jam 8 pagi naik mobil. Yeah, akhirnya aku bisa jalan darat lagi. Guys, moral story dari perjalananku kali ini adalah jangan panik kalau ada masalah. Tetap fokus tapi santai, dan yakin pasti ada jalan keluar. Selalu berpikir untuk bikin beberapa rencana apabila terjadi sesuatu. Manfaatkan internet untuk mencari segala informasi yang kamu butuhkan. Dan tentu saja berdoa supaya kita selalu aman dalam lindungan Allah. Segitu dulu ya guys ceritaku di Las Vegas kali ini. Meskipun kesulitan uang, tapi akhirnya ada yang menolong. Suka duka solo travel selalu tak terduga, tapi tetap asik kan? Kayak gimana sih perjalananku nanti? Ikuti terus ya di videoku. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kalau kamu punya pengalaman sama denganku atau cerita seru lain, ayo kita saling tukar cerita ya, biar sama-sama belajar. Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Happy traveling, bye-bye!